desas-desus di luar bah ya tentang Nyi Rocky Dur dan Bung Karno nih bah. Banyak yang menghubung-hubungkan nih. Sebenarnya hubungannya apa sih? Uang putih Soeharto dan altar Kesultanan Jogja untuk pertemuan antara Kesultanan dan Nyi Roro Kidul. Ini benar adanya nggak Pak? Dan harta yang berarti harta Pak ya yang diberikan tuh. Harta yang diberikan oleh Nyi Ratu Kidul itu berbentuk zahir atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, Sobat Malam Mencekam. Hari ini kita hadir berempat. Mungkin Anda bertanya-tanya, ini kok munculnya banyak kan gitu ya. Saya Mang Ei, Abah Japar, Ki Jamrong, dan Kang Oki. Hari ini dalam acara bahas seputar goib ya. Dan malam ini kita menghadirkan beliau semua untuk membahas Bu Ratu Kidul. Insya Allah cerita ini menjadikan manfaat untuk kita semua karena banyaknya versi-versi di luar yang berbeda. Tentunya ini bukan obrol-obrol mengenai debat ya. Ini hanya bertanya kepada beliau tentang siapa itu Bu Ratu. Tentu saja akan berbeda versinya dengan versi yang Anda punya. Dan Abah Japar ini juga di video MM sebelumnya pernah membahas satu video mengenai Bu Ratu Kidul yang sudah diceritakan di video itu dengan lengkap ya. Tapi hari ini kita coba ngobrol kembali tentunya dengan versi yang sama, versi Abah. Dan versi Ki Jamrong kita belum tahu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol saja. Untuk Anda nanti yang ingin tahu atau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar saja. Dan tak lupa hari ini saya hadirkan Kang Oki. Kang Oki adalah seorang narasumber, tadinya pernah hadir di MM untuk menceritakan pengalaman hidupnya seputar goib juga. Hari ini kita undang untuk menjadi seorang penanya ya. penanya? Beliau akan bertanya nanti kepada Ki Jamrong dan Abah Japar. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Sehat Bah? Alhamdulillah. Kalau Ki Jamrong? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Tentunya sudah tidak asing lagi ya Abah Japar dan Ki Jamrong. Anda semua sudah tahu. Yang ini mungkin belum tahu nih. Yang satu ini. Ini adalah Kang Oki. Kang Oki, sehat Kang Oki? Alhamdulillah. Udah siap nih kita ngobrol dengan bapak-bapak? Insya Allah Mengenai... saya udah siapkan beberapa pertanyaan juga. Ya, mudah-mudahan jadi seru ya. Insya Allah. Dan bermanfaat gitu. Tentunya bermanfaat harus ya. Harusnya jadi manfaat nih. Iya. Yang pertama ke Abah Japar dulu nih. Abah Japar, ini kan banyak di luar beredar cerita-cerita tentang Bu Ratu Kidul yang versinya bermacam-macam, Bah. Mungkin kalau versi Abah sendiri seperti apa, Bah? Dan apa sih sebenarnya Abah sudah pernah bertemu atau bagaimana? Bisa ceritakan sedikit, Bah? Oh iya. Yang pertama, biasanya yang bertemu itu seperti Ibu Ratu, padahal Perdana Menterinya lah. Ada Perdana Menteri, ada Panglima. Sementara Ibu Ratunya itu biasanya kalau lulus bicara dengan bawahannya baru bisa bertemu dengan Ibu Ratu. Itu tahapannya. Jadi kadang banyak orang yang begitu lihat ketemu Perdana Menteri karena bajunya sama aja seperti Ibu Ratu begitu. Mirip. Padahal itu Perdana Menterinya gitu. Itu Bah sama persis atau ada perbedaan? Ada perbedaannya. Dari Perdana Menteri yang tadi kata Bah,
sama Ibu Ratu yang sebenarnya itu. Iya. Kan walaupun warnanya sama hijau bah ya. Ya itu Jadi mungkin analoginya seperti ini ya. Ibaratkan Pak Presiden terus ada yang pengen ketemu, nggak mungkin Pak Presiden nyamperin ya. iya. Jadi pasti nyuruh Ajudan ya? ajudan mungkin gitu. Analoginya Iya. seperti itu mungkin. Ya. Ya, itu cerita pendek dulu ya dari Abah. Mungkin kalau dari Ki Jamrong yang sudah pernah bertemu via lewat apa? Beliau Ibu Kanjeng Ratu, saya dulu tuh waktu perjalanan ngelalana. Jadi dalam kesana tuh, jadi seolah-olah tuh nggak sengaja gitu ya. Saya tuh di waktu di dekat batu kursi saya di situ duduk. Udah lagi begitu ada satu prajurit datang nanya, kamu siapa, kamu ada apa di sini? Kok asal enak-enak aja, ini kan tempatnya duduknya Ibu Kanjeng Ratu. Saya kan nggak tahu. Udah gini aja, kamu pengen sebenarnya mau apa? Emang ada keperluan saya tuh pengen ketemu sama Kanjeng Ratu. Jadi si petugas itu ya seperti prajurit, dia langsung masuk ke dalam. Berdua datang, pakaiannya berupa pakaian patih gitu. Ditanya lagi, kamu nggak sembarangan masuk ke sini, mau ada keperluan apa? Ada perlu apa, kok berani-beraninya kamu mau ketemu sama Ibu Kanjeng Ratu? Saya kesini hanya sekedar silaturahim lah, nggak ada maksud juga tujuan apa-apa. Apa pesugihan atau gimana? Enggak, saya nggak punya tujuan begitu. Cuman saya satu, pengen ketemu sama Ibu Kanjeng Ratu. Ibu Kanjeng Ratu itu kata Pati itu nggak sembarangan orang yang bisa ketemu beliau itu. Kalau kita pengen ketemu sama beliau Ibu Kanjeng Ratu itu harus melewati 160 gerbang. 160 gerbang. 160 gerbang kebesaran. Jaraknya jauh berarti. Jaraknya kalau secara fisik sih nggak mungkin 2 hari nyampe lah kalau jalan kaki. Ki sampai di situ dulu, artinya Aki memang sudah pernah bertemu ya? Iya, kalau sama Ibu Kanjeng Ratu belum pernah, belum nyampe. Baru hanya dengan sampai segitu aja dulu. Oh iya. Gitu. Oke. Kalau Abah tadi sampai di sudah bertemu ya, Bah? Sudah sempat bertemu. Insya Allah sudah bertemu. Oke. Nah, Sobat MM, sekarang saatnya kita untuk bertanya. Sebenarnya ada apa saja di tempat Bu Ratu itu ya? Bu Ratu. Kita akan tanya kembali. Silakan Kang Uki yang mau nanya nih ke beliau. Siapa dulu? Milih siapa dulu nih? Saya tadi tertarik, saya mau bertanya pada Ki Jamrong Ayo. dulu. Saya tadi tertarik tentang tempat duduk itu ya. Itu tempat duduknya emang batu asli berarti ya, ya? Itu ada emang di pinggir laut tuh ada batu, sekarang juga ada, masih ada. Emang berbentuk kursi? Berbentuk kursi. Oh. Itu kalau bentuk kursi itu sebenarnya kalau setiap mau gerhana matahari atau gerhana bulan itu Ibu Ratu itu keluar duduk di situ. Jadi kalau Ibu Ratu keluar dari keraton itu pasti ada bencana alam seperti gerhana atau gimana seperti ombak, angin segala macam itu pasti itu yang Oh, jadi munculnya Ibu Ratu ini mempengaruhi siklus alam gitu. Sebab masalahnya Ibu Ratu itu udah punya perjanjian sama Bapak Asuh yang menguasai di dasar laut. Waktu itu tuh Kanjeng Ratu itu sebenarnya tuh anak manusia, anak raja. Asalnya. Jadi keturunan Majapahit asal usulnya tuh. Waktu itu Raja Majapahit itu kan permaisurinya itu meninggal karena sakit. Terus raja itu menikah lagi sama janda kaya. Udah nikah, dia punya anak. Si janda kaya itu punya anak 3. Jadi si permaisuri baru itu pengen menguasai kerajaan. Suatu waktu pernah kejadian itu fisiknya tuh rusak. Ya seperti luka bakar itu semua. Bah, maaf motong, itu karena diracun atau apa? Itu kena santet ibu tirinya. Dia lari putus asa ke pinggir laut, niatnya tuh bunuh diri. Sekitar bulan purnama beliau itu loncat
ke laut. Tapi di bawah laut itu ada yang nerima Patih, dibawa ke keraton, ditanya-tanya sama raja, ngobrol masalah ini orang dari turunan manusia punya jiwa suci, punya jiwa bersih, tapi ini akhirnya begini. Jadi sama keluarganya itu, keluarga tirinya tuh mau dibunuh. Tadi situ diapu anak sama raja laut, udah dewasa, ditanya, kamu sekarang gini aja, kamu akan saya kasih ilmu apa aja yang ada di Romo ini akan turunkan semua, tapi ada syarat satu. Kalau kamu keluar dari keraton ini, keluar dari muka air ini, bencana bakal ada, itu pasti. Ya, Jadi asal muasal kenapa kalau Ibu Ratu muncul akan terjadi bencana alam, awalnya di situ ya. Iya, makanya banyak orang-orang seperti versi-versi lain gitu ya. Itu sebenarnya bukan Ibu Ratu sebenarnya tuh, itu cuma dayang. Ibu Ratu tuh punya dayang 40 orang. Itu tuh ngambilnya tuh dari bangsa manusia, semua binatang. Jadi diciptakan sama Ibu Ratu, dia menjadi dayang. Jadi menyerupai aja ya. Iya. Oke. Saya mau bertanya ke Mbah Japar. Mbah Japar, izin bertanya. Itu kan saya sempat lihat video Mbah Japar ya menceritakan tentang bermetafisik ya, atau Marago Sukmo ke sana gitu. Itu saya lupa di daerah mana itu tuh, Mbah? Di Pangandaran, Pangandaran, Mbah. Betuhi. Itu begitu masuk ke air tuh, yang pertama dilihat kosong atau ada makhluk apa itu, Mbah? Oh, itu langsung begitu ke dalam ketemu dengan dua wanita, yang satu aktif nyamperin atau apa, hanya ngobrol, yang satu hanya diam saja. Selanjutnya datang ke Abah, ya mulailah berbicara yang memberikan pepatah itu. Sedangkan penampilannya tidak seperti pakaian kerajaan atau dan lain sebagainya, justru pakaiannya seperti pakaian ibu-ibu, mak-mak gitu, mak-mak daerah gitu. Tapi itu termasuk yang ditugaskan oleh Ibu Ratu, bukan? Justru yang kelihatannya makin kesini itu justru itu yang Ibu Ratu, yang sederhana itu. Jadi yang lain-lain itu diantaranya kan ada panglima perangnya. Kan aku pertama didatangin sama panglima perangnya kan, Ya. yang jadi menghilang itu. Kan waktu itu masuk ke sana gitu, tapi raga Abah di rumah gitu, Bah ya. Nah itu Abah melakukan metafisik ke sana itu dalam rangka latihan atau emang penasaran aja gitu, Bah? Kalau Abah kan itu kan suka pengen tahu. Penasaran berarti, Bah ya? Pengen tahu, cari emas ke sana gitu. Mereka punya harta kekayaan enggak? Itu sih hanya alasan. Tapi banyak yang mengetahui bahwa di sana ada emas goib gitu, Bah. Kata orang-orang katanya banyak. Dan ada yang pesugihan juga, Bah ya? Itu kan di pinggir-pinggir itu kan banyak kerajaan-kerajaan goib, yang kemungkinan itu yang pesugihan tuh yang ya itu yang melayani yang di pinggir-pinggir, bukan dari pusat sana. Jadi Ibu Ratunya emang nggak nerima pesugihan, Bah ya? Kayaknya enggak nerima pesugihan. Soalnya kan ininya juga omongannya omongan bener gitu, ngomongnya cuman karena beda apa keyakinan aja. Salah artinya. Salah artikan. Salah artikan semua orang-orang pengen cepet kayak mendadak. Ada kesamaan dari Iya, konsep ada kesamaan sih emang ya. Cuman yang bisa kita ambil tuh yang saya bisa simpulkan gitu. Berarti yang melayani pesugihan itu namanya bukan beneran Nyi Ratu gitu ya. Ya, duplikasi ya. Jadi kerugiannya dua, dibohongi dan dosa Ya. gitu ya. Karena untuk bertemu dengan Ibu Ratu memang sulit ya. Silakan dilanjutkan.
yang kenyang nanyanya. Yang kenyang. Jadi saya menampung pertanyaan-pertanyaan dari berbagai sudut pandang gitu bah ya. Kan Ibu Ratu ini sering ada yang menyerupai dengan sosoknya gitu, jin-jin yang menyerupai sosok Nyi Ratu gitu ya. Itu bukan jin, bahasa siluman. Bahasa siluman bah ya. Iya. Ya itulah bukannya. Bah emangnya jin sama siluman tuh beda? Beda negara, beda nama. Kalau yang nama jin itu ada aja di daratan, kalau yang namanya siluman itu di mana aja ada. Ya, lanjut bah ya. Yang saya ingin tanyakan tuh kan banyak yang menampakkan gitu ya, dan konotasinya tuh menjadi Ibu Ratu ini jahat gitu bah. Nah, yang menurut Abah nih sebenarnya sosok Ibu Ratu ini jahat atau baik gitu bah? Ya kalau menurut dari pembicaraannya, ya maksudnya bicaranya baik gitu. Baik bah ya. Ya, kalau penampakan itu kan sebenarnya bisa karena kita juga, karena manusianya. Sekarang manusianya tersugesti menginginkan bertemu dengan sosok seperti begini, seperti yang banyak di lukisan foto. Iya. Yang muncul itu bisa aja yang lain dari itu muncul menyerupai. Nah karena nafsu kita ingin apa gitu. Dari keterbatasan ilmu bah ya. Nah sebetulnya karena sugesti kita juga. Terus tadi ngebahas sedikit tentang siluman sama jin. Siluman sama jin bedanya itu dimensi. Dimensi siluman itu paling halus, dimensi jin itu paling dekat dimensinya dengan manusia. Jadi siluman itu di atas jin gitu dimensinya, lebih halus. Jadi masuk kategori mana, Bah? Kalau di dalam ilmu di Islam kan, Bah ya? Hanya ada jin, setan, manusia. Itu kategorinya di mana? Setan atau jin? Siluman itu. Kategori sih nggak tahu ya, cuman biasanya kalau siluman itu dari sesuatu apa aja, sesuatu ular atau apa yang berdiam diri atau istilahnya bertapa, yang akhirnya pindah ke alam yang lebih halus dari alam jin gitu. Iya ya. Jadi kalau saya nggak salah ya, saya juga pernah mempelajari tafsir Al-Quran gitu, Mang Ei ya, yang menjelaskan tentang keberadaan jin, manusia, dan ada makhluk satu lagi yang diartikan oleh orang-orang non-muslim di negeri lain itu alien katanya gitu. Ya mungkin siluman, mungkin gitu ya. Yang jelas memang penciptaan Allah tidak terbatas kan ya. Jadi bisa jadi ada gitu ya. Generik si siluman ini gitu. Tapi soal siluman itu bah, apa harus selalu bentuknya binatang gitu bah? Enggak selalu binatang. Itu biasanya binatang. Model begini, dulu Abah pernah ada makhluk siluman ular yang besar yang terus mengganggu. Ternyata ingin dibacakan syahadat. Begitu dibacakan syahadat, subuh berterbangan, wah, hilang. Besoknya pagi-pagi ribut ibu-ibu, ada ular kecil. Jadi kemungkinan si ular itu yang siluman ini. Iya. Yang tadinya ular kecil, dia ingin berpindah, dia biasanya kan bertapa mereka. Manusia juga sama, karena kekuatan ilmu tapanya ini bisa pindah ke alam sana, tuh. Ke alam yang beda dengan alam kita kan. Si sukmanya ya. Nah, sama berikut jasadnya kalau tapa. Oh. Jasadnya ya. Bisa hilang gitu ya. Bisa hilang, moksa. Moksa ya. Terus moksa itu kan ada bermacam-macam, moksanya kiai atau moksanya siapa mungkin nggak sama. Nah kemungkinan Abah Japar juga dalam jarak waktu dekat ini bisa moksa. Soalnya ini perasaan udah mulai setengah-setengah nih. Setengah di alam halus, setengah di alam nyata. Udah mulai kayak yang bingung. Kayak yang deng. Itu nanti bisa hilang keseluruhan. Bisa. Tapi bisa kembali lagi. Ya. Atau hilang terus. Mudah-mudahan dengan doa bisa kembali lagi gitu. Kalau nggak hilang gimana, Bang? Nasib MM. Ya kan suara tetap nanti keluar. Jadi Abah nanti akan tampil di MM
tanpa jasad, Tanpa fisik. Siloma. Vokal only ya. Vokal only. Oh kalau dia. Nah, memang sih bahaya sih kalau orang hobi atau senang dengan alam halus atau sering berhubungan dan sebagainya, ya bisa-bisa nanti Seperti itu. seperti gitu lama-lama. Ya, ya. Karena dimensi sudah makin dekat. Nah, Bah, saya mau lanjut ke Ki Jamrong. Ini favorit ini, ya. Idola ya. Ya kalau di belakang layar saya ngobrol sama beliau. Ayam meureun. Ayam meureun. Ini Ki Nyi Roro Kidul sama Ratu Kidul tuh hal yang sama. Sebenarnya yang namanya Nyi Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul sebenarnya tuh itu juga. Itu sama, Nah, Bang, seperti ya. begini ya, ada orang dibilang ece, ete, Iya. Oh. semacam itu nggak jauh dari beda. Iya. Cuma kita jadi lihatnya kebanyakan masyarakat nanya begitu. Sebenarnya itu juga. Nah, dan tadi sesuai penjelasan Ki Jamrong yang menjelaskan tentang semasa hidup Nyi Roro ini ya, Nyi Roro Kidul kan diangkat jadi anak oleh Jadi Bang anak Sajin asuh. berarti ya, anak asuh ya. Bang Sajin, iya. Bang Sajin itu karena iba mungkin ya. Iya. Karena rasa iba jadi. Karena dia tuh orangnya suci, bersih, jujur. Dia dijahatin orang, jadi si Raja Laut itu iba. Jadi diangkat jadi anak Iya. angkat. Itu boleh disebutkan nggak nama bapak angkatnya? Saya kurang berani. Mana ya? Iya. Nggak boleh. Iya, saya nggak. Ya, di Itu belakang pokoknya layar. bentuknya gini aja, bentuknya secara fisik itu Iya benar. naga. Dan ini Bah, lanjut Bah ya. Banyak sekali yang desas-desus di luar Bah ya, Iya. tentang Nyi Roro Kidul dan Bung Karno nih Bah. Banyak yang menghubung-hubungkan nih. Sebenarnya hubungannya apa sih? Beliau Pak Karno sama Ibu Ratu tuh ada kerjasamanya secara batinnya untuk memajukan negara Nusantara. Emang ada perjanjian. Itu dikasih warisan sama beliau Ibu Ratu itu tidak ternilai harganya. Perjanjian. Dan harta yang berarti harta Bah ya, yang Iya, diberikan tuh. iya. Harta yang diberikan oleh Nyi Ratu Kidul itu berbentuk zohir atau Berbentuk dohir, bukan goib, dohir langsung itu secara nyata bukti. Waktu negara kita ini keadaannya negatif gitu ya, keadaan serba salah. Bung Karno kan lari ke sana pinjam, lari ke sini pinjam, gak ada yang ngasih. Ya terus dia sholat hajat, sholat tahajud, minta yang kuasa, ada ilham disuruh datang ya. ke dasar laut. Terus beliau Pak Karno langsung bisa masuk. Itu bukan secara batin, secara fisik langsung. Langsung ya. Iya, secara langsung. Tapi tetap sang legenda Bung Karno ini tetap ke atas dulu ya, ke Allah dulu ya. Iya, ke Allah dulu. Tapi yang namanya Bung Karno itu sebenarnya bukan orang Blitar. Tapi tahu orang mana nggak tahu ya, judulnya itu orang Nusantara, bukan orang Indonesia, orang Nusantara. Oh gitu. Iya. Tapi yang dikenal ada di Blitar. Iya sebenarnya bukan, tahu orang mana. Dia nggak mau sebut orang Blitar, saya orang Nusantara. Iya, ini ada pertanyaan juga seputar Nyi Ratu Kidul dengan Bung Karno ya. Ada beberapa nih. Hubungan spiritual antara Nyi Roro Kidul dengan pejabat negara berdasarkan desas-desus nih. Seperti ada harta goib Soekarno, uang putih Soeharto, dan altar Kesultanan Jogja untuk pertemuan antara Kesultanan dan Nyi Roro Kidul. Ini benar adanya nggak, Bang? Emang benar ada. Jadi ya yang namanya uang putih itu waktu zaman Soeharto sebenarnya udah cair sebenarnya sih. Waktu zaman pemilihan kedua. Itu waktu zaman habis pemilihan kedua kan rakyat makmur. Soeharto menjabat jadi presiden itu bukan keinginan sendiri, itu hanya amanah. Iya, iya. Itu udah ada amanah dari beliau Pak Karno bahwa negara ini amanah. Bukan untuk pribadi kayak sekarang, bukan. Oke, Bah, ini ada pertanyaan dari sumber ya, yang lain. Nah, ini kan soal uang Soekarno nih. Saya balik lagi ke Ki Jamrong, tadi belum selesai penjelasannya ya. Itu uang Soekarno yang disembunyikan atau uang apa itu teh?
Itu sebenarnya uang tuh bukan disembunyikan, hanya disimpan di suatu tempat buat nanti masa kemajuan kejayaannya Indonesia. Disimpan dulu. Emang Disimpan uang dulu. Soekarno? Bukan uang Soekarno, uang negara. Tapi saya jadi semakin penasaran nih dengan penjelasan Abahnya. Abah dapat informasi dari Saya kan sering ya dibilang gimana ya, dibilang meditasi ya begitu saya sering meditasi, dan dalam meditasi itu dapat ilham, dapat Iya, tunjuk gitu. Nah, gitu. Oke, lanjut ke Yang itu tadi Kang Ki. yang mana? Ada pertanyaan yang umum, kenapa harus pakai baju hijau itu? Ya Kang? ini ada. Nah, soal bajunya yang hijau ya. Mitos-mitos nih. Saya balik ke Bah Japar. Bah Japar nih, kenapa kalau pakai baju hijau tuh dilarang di pinggir laut tuh? Khususnya laut selatan gitu, Bah. Ya itu mungkin apa namanya, seolah-olah seperti yang karena baju hijau itu kan dilabelkan kepada Ibu Ratu Kidul. Ya. Jadi mungkin orang-orang yang datang ke sana tuh sebaiknya tidak memakai baju yang warnanya sama dengan yang dilabelkan ke Ibu Ratu. Kayaknya seperti begitu. Jadi nggak boleh disamakan ya, jangan ada yang menyamai gitu ya, Ya. kurang lebih. Tapi gitu. yang ngelarang siapa kan kita nggak tahu. Apa yang ngelarang yang Ibu Ratu atau yang mau membuat sesuatu image, entah jadi jelek, entah jadi bagus, Iya, iya. seperti begitu. Kan Abah pernah bertemu nih ya dengan Ibu Ratu gitu ya. Kalau disinkronkan dengan sifat Ibu Ratu itu make sense nggak kalau Ibu Ratu melarang gitu? Apa masuk akal nggak kalau Ibu Ratu melarang jangan pakai hijau? Kayaknya Nggak cocok ya. nggak melarang. Yang bikin mitos jadi kontroversi itu sebenarnya bukan Ibu Ratu, berarti Mang ya. Itu kroco-kroconya mungkin gitu ya, para siluman atau jin itu ya. Karena kan banyak yang menjiplak tadi kan ya. iya, banyak menjiplak, banyak yang penjilat juga lah analoginya gitu sama Ibu Ratu gitu. Bisa jadi juga tipu daya jin sih ya, biar semakin booming juga gitu. Lanjut ke Bah Japar aja. Ini Bah, kalau ciri-ciri kita konteks sama Ibu Ratu nih, ciri-cirinya apa sih? Keluar perasaan apa gitu? Kalau kita kontak batin gitu misalnya. Cirinya maksudnya ciri gimana ya? Yang dirasakan gitu. Jadi, oh ini mah Ibu Ratu nih datang. Ada ciri-cirinya seperti itu enggak? Ya cirinya yang pertama ya penampakannya. Oh langsung penampakannya gitu. Ya, terlihat oleh batin, bukan oleh mata. Iya. Penampakannya, bawaannya. Jadi energi bawaannya tuh memang seperti ke inilah, ke orang tua kita sendiri gitu, seperti ke uak kita atau siapa yang udah umurnya lebih gitu. Itu datangnya nggak mesti dengan kereta kencana kan? Yang kalau datang ke saya tuh nggak pakai kereta kencana. Ya untuk kebenarannya walau alam, cuman tidak menampakkan kemewahan, kemegahan dan lain sebagainya. Sederhana aja ya. Gimana nih kalau menurut Ki Jamrung nih? Emang begitu, emang Kanjeng Ratu tuh orangnya terima padanya, nggak menonjolkan kekayaan, kehidupannya sederhana. Cuma sayangnya aja tuh udah punya perjanjian sama bapak kutnya. Sebenarnya tuh beliau itu pengen keluar, pengen hidup bermasyarakat gitu main. Cuma dikarenakan ada larangan dari bapak asuhnya, jadi kurang berani. Kalau benar Ibu Ratu itu nggak punya kesetiaan, kejujuran atau amanah, pasti udah keluar. Iya. Dunia efeknya jelek.
Contohnya kemarin tsunami, Iya. angin beliuk atau segala macam itu efeknya keluar begitu. Heeh. Itu baru setengah badan, belum semua utuhnya belum. Baru setengah badan Baru doang. Ya? setengah badan. Baru muncul gini doang gitu berarti. Iya. Dan ini saya mau loncat ke soal pesugihan nih, Pak ya. Kan jadi banyak pesugihan di situ yang menyinggung nama beliau ya, Ratu Kidul gitu, pesugihan Ratu Kidul gitu. Itu kan udah tadi dibahas ya, yang udah jelas ya itu bukan Ratu Kidul ya. Nah, itu dampak buruknya apa nih ke si yang melakukan pesugihan ini? Nah, efek sampingnya tuh dia suatu saat bakal dibawa ke negara siluman, bukan ke negara Ratu Kidul, bukan. Kalau yang namanya masuk ke keraton Ratu Kidul bukan orang sembarangan. Iya, iya. Bukan sembarangan. Masalahnya melalui pintunya aja udah bisa mencapai 20 aja udah jago. Berarti batinnya tuh, imannya tuh udah bagus. Gak sembarangan orang. Itu yang memberatkan untuk buka pintu itu apa sih? Keimanan kita juga, bukannya petugas-petugas prajurit, bukan. Keimanan kita yang bisa membuka pintu itu keimanan. Ibu Ratu ini masuk golongan mana nih? Manusia atau jin atau apa nih? Kalau dari kelahiran sih menurut ini sih dia manusia, cuma ilmunya ilmu kejinan. Ya basicnya mah manusia gitu. Cuman dibawa ke alam sana. Di bawah. Itu mirip-mirip kayak Soekarno, Ki ya. Ya gosipnya nilem katanya. Tilem. Tilem mungkin ya. Moksa. Kalau beliau Pak Karno emang benar begitu. Itu saya pernah lihat ada orang yang tukang beca. Tukang beca tuh orangnya kelihatan tuh baik. Terus saya perhatiin nih orang ini auranya lain kok. Kayaknya orang-orang gegeden gitu auranya tuh lain, beda sama yang seperti kita ini, beda auranya. Deketin, saya salam, dia nggak jawab, cuma senyum. Dia tuh beliau itu badannya tuh dari perut ke atas tuh berubah persis muka beliau Pak Karno. Oh. Ya, kalau menurut Pak Japar gimana nih soal tilem Pak ya? Tilemnya Soekarno nih. Tadi kan udah diuraikan, orang kalau makhluk atau orang kalau tapak terus yang dengan mencukupi ilmunya bisa pindah alam. Berarti itu artinya Pak kalau jinnya muslimah dibacain syahadat tuh gak akan mengecil ya? Pak, kalau siluman, kalau dari alam manusia pindah ke alam siluman. Kalau dia baca syahadat, dia akan kembali ke alam manusia. Kalau di alam siluman kan abadi, maksudnya sampai kiamat nanti. Iya. Hidup terus sampai kiamat. Kadang-kadang orang bosan di situ. Ke alam kubur, nggak dapat ini jalan. Alam manusia sudah meninggalkan jasad. Seperti kasus Cikadut. Pada duduk sebetulnya kan mereka menunggu apa? Menunggu kiamat. Mereka kan tidak bisa berinteraksi antara mereka sendiri. Jadi kalau yang tersesat di alam siluman mah udah nggak bisa ditarik lagi itu Bang. Kecuali kalau kitanya ketemu dengan manusia yang masih hidup, baca syahadat, buang semua keilmuan yang terdahulu, siap menerima kalimat itu dan hilang. Kalau pendapat saya itu yang namanya disempurnakan. Oh, disempurnakan itu maksudnya itu ya. Dikembalikan ke alam yang seharusnya. Saya mau minta pendapat nih, apa pesan-pesan kedua abah-abah ini ya, Ki Jamrong dan Pak Japar, yang kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Nyi Ratu ini sama-sama makhluk Allah gitu. Ada nggak pesan-pesan untuk pemirsa gitu ya?
nasihat untuk teman-teman, untuk para sahabat, jangan terlalu nafsu untuk dunia ini. Masya Allah. Karena nafsu itu hanya menjadikan kita tersesat. Kalau terlalu nafsu apa aja kalau berlebih pasti jadi tersesat lah. Jadi jalani aja sebisa-bisa kita, semampu-mampu kita, yang kita bisa kita mampu, gitu aja. Ya. Kalau dari Ki Jamrong nih, Kalau menurut pendapat saya, kita boleh punya keinginan kaya, keinginan banyak rezeki itu boleh saja. Tapi kita harus didasari dengan keimanan kita, harus disesuaikan dengan kemampuan kita. iya, Jangan terlalu serakah lah. Kita udah dikasih rezeki sama Allah tuh ibaratnya segelas, kita pengen semuk tuh nggak bisa, udah ditentukan. jadi nggak usah lah pesugihan-pesugihan gitu, Bah ya. Itu sih terserah keimanan, kemauannya. Kita sih di sini hanya sebagai Ya, mengingatkan kalau iya, bisa, kalau bisa. mendingan minta sama Allah. Antara lambatnya atau cepatnya itu tergantung mintanya kita. Iya, Gitu, jadi jangan terburu-buru. Nanti yang datang itu bukannya petugas dari Allah, petugas dari setan, kasih pengaruh. Udah mendingan ke gunung itu atau kemana di situ cepat kaya. Tapi kebanyakan tuh orang pada mau goblok amat. Goblok. karena kebanyakan ruginya ya malah. Iya, banyakan ruginya gitu. Ya, alhamdulillah itu wejangan dari Ki Jamrong ya, Masya Allah. Semoga bermanfaat. Gimana Kang Oki? Sudah puas dengan jawaban dari Ki Jamrong dan Ya udah mewakili pertanyaan-pertanyaan dari sudut pandang yang berbeda lah. ya Sobat MM, tadi ngobrol dengan Ki Jamrong, Abah Japar dan Kang Oki. Ya. Tentunya versi yang diceritakan oleh beliau ini adalah versi beliau ya. Jadi tidak kami jadikan perdebatan di sini, bukan untuk perdebatan. Untuk sobat yang ingin acara ini dilanjutkan, ngobrol-ngobrol diskusi seperti ini dilanjutkan, mohon komentarnya di bawah. Baik, begitu saja obrol-obrol kita dengan Abah Japar, Ki Jamrong dan Kang Oki. Siap. Tentunya cerita ini mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita, keberkahan untuk kita juga, dan saya ingatkan bahwa dunia sementara, akhirat selamanya. Dan jangan rakus, kata Abah. Iya. Mungkin mau menyampaikan sesuatu, silakan selain ditutup. Saya mah cuman mau melengkapi ya. Kita kan sama-sama makhluk Allah. Mereka pun punya kekayaan, dikasih rezeki itu kan oleh Allah gitu. Kenapa kita harus melewati perantara dulu, yaitu mereka pesugihan kayak gitu apa dan yang lain-lain gitu. Kenapa nggak kita langsung ke Allah aja gitu? Langsung aja ke Allah, kita sholat hajat, sholat malam, tahajud, kan banyak caranya gitu. Lebih praktis ya. Iya, Senin Kamis yang sesuai sunnah gitu. Itu penarik rezeki juga gitu. Ya mungkin begitu aja lah. Insya Allah bermanfaat, mudah-mudahan. Ya, terima kasih Kang Oki ya. Mudah-mudahan subscriber MM menyukai acara ini dan manfaat untuk Anda semua. Kita akan lanjutkan acaranya di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.